orang yang pertama kali mereka celah agama beliau dan berusaha menghembuskan perpecahan dan fitnah di dalam barisan kaum muslimin serta menyalahi perjanjian mereka karena kaum muslimin ya, karena kaum muslimin serta menyalahi perjanjian mereka kepada kaum muslimin. Ya, janjinya diselewengkan terus, janji tidak saling menyerang, janji menjaga ketertiban dan keamanan, mereka malah ingkari, malah tabrak saja, biasa mereka seperti itu ya. Jeleknya mental kaum Yahudi ini dan sebaliknya adalah mentalitas kaum muslimin yang dinyatakan Rasulullah di dalam sabdanya. Kaum muslimin itu setara kedudukan darahnya. Mereka adalah satu tangan kekuatan di dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Orang yang terkecil pun di antara mereka akan berusaha memenuhi janjinya. Itu muslimin ya. Jadi kalau muslimin tidak menepati janji ya nggak ada bedanya dengan orang Yahudi seperti itu. Maka tidak seorang pun yang melanggar janji yang telah dibuatnya, tidak seorang pun yang merusak kesepakatan yang telah disetujuinya. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, panglima tentara Khalifah Umar radhiyallahu an, pernah menulis surat kepada Umar dengan berkata, ada seorang hamba telah memberikan jaminan keamanan kepada penduduk suatu negeri di Irak. Dan Abu itu menanyakan masalah ini kepada Umar. Lalu Umar menulis surat balasan yang mengatakan, Allah menghormati kesetiaan, maka tidaklah kamu menjadi orang yang setia sehingga kamu menepati janji. Karena itu tepatilah janjimu kepada mereka dan tinggalkanlah mereka. Demikian sifat jamaah yang mulia, komitmen dan konsisten. Itulah perbedaan antara akhlak kaum Yahudi dan yang durhaka dan akhlak kaum muslimin yang jujur. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab-kitab ke belakang punggungnya. Mereka seolah-olah ya ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Menyembunyikan ya, kebenaran disembunyikan, bahkan dilempar nih, syaratnya seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk perusakan segolongan mereka terhadap janji yang telah mereka ikrarkan ya. Di antara janji yang telah diambil Allah dari mereka ialah akan beriman kepada setiap rasul yang diutus oleh Allah, akan membantu dan menghormatinya. Akan tetapi ketika telah datang kepada mereka kitab dari Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, mereka merusak janji itu. Dan segolongan dari orang-orang yang telah diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka. Pelemparan ini mereka lakukan terhadap kitab Allah yang ada pada mereka yang berisi kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad ini, dan memang telah mereka buang ya. Dan kitab yang baru datang di bawah Nabi baru ini yang juga mereka lemparkan. Jadi ya isi-isi yang tentang kabar, isi kitab tentang kabar bahwa akan datang Nabi akhir zaman mereka sembunyikan ya, mereka sembunyikan seakan-akan tidak ada, walaupun mereka selalu minta kebaikan dari Nabi yang akan datang itu dalam peperangan mereka. Ayat ini juga menunjukkan sesuatu yang agak menggelikan, di mana orang-orang yang telah diberi Alkitab itulah yang membuang dan melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka. Aneh ini, mereka diberi kitab, mereka tahu kebenaran, tapi mereka membuangnya, menyembunyikannya kebenaran itu agar tidak diketahui banyak orang bahwa akan datang Rasulullah SAW yang meluruskan agama yang telah ada gitu. Karena ini muncul karena apa? Kedengkian mereka, karena Rasul yang datang atau Nabi akhir zaman tidak dari bangsa mereka, dari kaum mereka, yaitu kaum Yahudi, kaum
Bani Israil. Kalau mereka itu orang-orang musyrik, maka melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka dapat dipahami karena orang musyrik nggak beriman kepada kitab, nggak paham, ya, tidak mendapat kitab dari Allah. Tapi ini orang Yahudi mendapat kitab dari Allah berupa kitab Taurat, ya, yang mereka agung-agungkan, walaupun di saat yang sama juga mereka salah gunakan. Tapi mereka adalah orang-orang yang telah diberi kitab, yang telah mengenal risalah dan para rasul, yang telah berhubungan dengan petunjuk dan melihat cahaya kebenaran. Akan tetapi apakah yang mereka perbuat? Mereka melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka. Yang dimaksudkan di sini tentulah bukan mereka mengingkari kitab itu dan tidak mau mengamalkannya, ya. Yang dimaksudkan di sini tentulah bahwa mereka mengingkari kitab itu dan tidak mau mengamalkannya, ya. Mereka menjauhkannya dari lapangan pemikiran dan kehidupan mereka. Tetapi ungkapan yang dipergunakan ialah mengalihkan makna dari kawasan hati ke kawasan indrawi, ya. Dari kawasan spiritual ke kawasan dunia, dari cara berpikir yang lebih luas untuk alam yang tak terbatas oleh panca indera, mereka kecilkan ke alam yang terbatas pada panca indera saja, seperti itu. Dan menggambarkan perbuatan mereka dengan gerakan materi yang fantastis, menggambarkan tindakan itu dengan gambaran yang buruk dan hina, yang penuh dengan kedurhakaan dan keingkaran, kasar dan tolol serta tidak beradab. Dan dibiarkannya imajinasi kita membayangkan sendiri gerak dan perbuatan mereka yang kasar itu, gerakan tangan-tangan yang melemparkan kitab Allah ke belakang punggung, ya. Kita dibebaskan untuk berimajinasi, ya, entah itu benar-benar dibuang, ya, atau memang tidak mau diamalkan atau tidak mau ditunjukkan kepada orang lain agar tidak terbukti bahwa Rasul akhir zaman itu ada, ya. Walaupun sebagian orang-orang Yahudi yang Hanif itu mengatakan bahwa memang ada Rasul akhir zaman, dan yang seperti Yahudi yang dari ketika Rasulullah ke Madinah itu, ya, kalau Rasulullah ke Syam itu kan dia menunjukkan bahwa ini benar-benar kan Rasul akhir zaman, seperti itu, ya. Kan mereka tahu, dan rata-rata yang mau mengaku itu mereka beriman, ya, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Allah, begitu. Walhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.